Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudetek ataupun Kudet Channel. Dan akhirnya di video kali ini kita kedatangan gaming gear lagi dari brand Logitech G Indonesia. Ya, kemarin kita pernah nge-review juga tuh Pak ya, gear gaming dari Logitech G Indonesia. Ada 3, ada mouse gamingnya, keyboard gamingnya, terus ada headset gamingnya. Kali ini kita kedatangan juga lagi gimana sih? Maksudnya kita kedatangan lagi gaming gear dari Logitech G Indonesia Pak. Ini headset yang saya pakai ini Logitech G431 ya, terus di depan saya ini ada mouse gaming Logitech G502 Hero, dan di kanan saya ini ada mechanical gaming keyboard berlayout full size yaitu Logitech G512. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas ketiga gaming gear dari Logitech ini, yaitu Logitech G502 Hero yaitu mouse gamingnya, kedua ada mechanical gaming keyboardnya yaitu Logitech G512, dan ketiga ada headset gamingnya yaitu Logitech G431. Let's go. Kita mulai dari packagingnya bre. Kali ini ketiganya tampil dengan packaging yang seragam nih, yaitu full abu-abu dengan emboss tipe produknya dicetak dengan biru metalik. Dan nggak ketinggalan juga foto produknya. Kita bahas dari yang kecil dulu ya bre. Ini adalah mouse gaming Logitech G502 Hero yang udah facelift berkali-kali. Sekedar informasi, ini mouse udah rilis sejak tahun 2014 lalu dengan nama G502 Proteus Spectrum. Barulah di 2018 berganti nama jadi G502 Hero. Buat unit yang datang ke kita, ada beberapa perubahan jika dibandingkan G502 Hero pas baru rilis. Tapi kalau dari tampilannya masih mirip banget sama generasi sebelumnya yang begitu agresif dengan potongan garis-garis tegas dan banyaknya tombol. Total ada 11 tombol yang bisa kita customize sesuka kita. Build quality-nya udah tentu mantap punya bre. Secara Logitech G selalu pakai bahan terbaik dan tentu aja premium. G502 Hero hanya tersedia dalam warna hitam aja dengan finishing matte di sebagian besar bodinya. Bikin unitnya anti fingerprint magnet. Tapi beberapa tombolnya pakai finishing glossy buat kasih kesan premium. Yang menarik nih bre, scroll wheel-nya bisa di-set jadi hyperspeed scroll wheel alias unlimited scroll wheel. Unit mouse-nya pakai desain ambidextrous yang tentunya cuma bisa dipakai di tangan kanan. Punggung di bagian kanan yang lebih rendah bikin telapak tangan kita tersangga dengan baik. Jadi buat user palm grip ini nyaman banget bre. Kenyamanannya ditambah dengan adanya thumb rest di kiri bawah buat istirahatin jempol. Dan di kedua sisi mouse ini juga ada rubber gripnya yang bertekstur bre. Tentunya menambah kenyamanan saat kita berakselerasi dengan mouse gamingnya ini. Buat nambah estetik, di logo Logitech G dan indikator DPI-nya ada LED yang tentu bisa kita customize lewat aplikasi G Hub. Turun ke bagian bawah, ada 6 potong mouse fit berbahan PTVI buat ngasih gliding experience yang mulus. Selain itu, bagian bawahnya ini bisa dibuka tutup buat letakin pemberat yang tersedia di paket pembeliannya. Pemberatnya ini jumlahnya ada 5 buah, berbahan metal dengan berat masing-masing 3,6 gram. Oh iya, berat dari Logitech G502 Hero ini sekitar 120 gram ya bre. Kalau ditambah pemberat tadi, maksimal beratnya bisa sampai 138 gram. Kalau buat kabelnya sendiri, ini yang bikin beda dari generasi sebelumnya. Karena udah berganti dari kabel breader yang tebal, jadi kabel karet biasa yang tipis. Mungkin tujuannya buat memperingan pergerakan dari unit mouse-nya ini bre. Lanjut kita bahas spesifikasinya. Pakai sensor kepunyanya Logitech yaitu sensor Hero 25K yang punya rentan DPI super, mulai dari 100 DPI paling rendah sampai 25.600 DPI paling tinggi bre. Buat akselerasinya mencapai 40G. Lalu buat tracking speednya di angka 400 IPS atau inch per second. Sedangkan buat polling rate-nya tentu aja bisa di angka 1000 Hz buat ngedapetin latency seminim mungkin. Produk selanjutnya yaitu keyboard bre, yaitu keyboard Logitech G512 Carbon. Ini adalah mechanical gaming keyboard dengan layout full size tapi punya bentuk yang cukup ringkas. Keunggulan utama dari unit ini tentu aja build quality-nya. Material bodinya didominasi aluminium alloy yang udah terjamin durabilitasnya. Desain yang digunakan pada Logitech G512 Carbon pakai floating key design, menjadikan plate-nya terlihat begitu solid berkat finishing karbon. Lanjut ke bagian keycaps-nya, pakai material plastik ABS dengan teknik printing double shot injection. Bikin keycaps-nya tembus LED bre. Untuk penggunaan fontnya sih terbilang cukup standar ya bre, nggak terlalu gaming. Pada beberapa key ada sub legend yang tercetak di sisi samping keycaps-nya. Agak aneh sih, karena di sisi lain sub legend-nya tercetak berdampingan dengan font utamanya. Jadi agak kurang konsisten buat saya. Di bagian depan body keyboard ini ada satu buah port USB 2.0 yang berfungsi sebagai USB hub. Turun ke bagian bawah ada 6 titik rubber fit buat menjaga grip keyboard ini. Dan ada juga sepasang adjustable keyboard stand buat nambah ketinggian. Lanjut kita bahas
switch-nya. Logitech menyebutnya sebagai GX Mechanical Switch, tapi unit tes kita kali ini pakai brown switch dari Kyle yang punya karakteristik tactile. Aktuasinya terbilang medium, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan bre, di angka 50G. Buat lifespan kliknya mencapai 70 juta kali klik. Sayangnya switch ini nggak removable ataupun swappable, jadi pastikan dulu switch-nya mau pakai yang mana nih bre sebelum kalian beli. Logitech G512 Carbon sendiri tersedia dalam 3 pilihan switch, mulai dari brown switch yang tactile, blue switch yang clicky, dan red switch yang linear. Kalau buat kabelnya sih, ini pasti durable banget bre, karena braidednya lumayan tebel, bikin kabelnya agak kaku nih. Tapi ya nggak apa-apa bre, kabel di keyboard kan cenderung diam di tempat. Ada yang unik nih dari kabelnya ini, yaitu terdapat 2 port USB Type A, masing-masing buat power keyboardnya, dan yang satunya lagi buat power USB hub-nya. Jadi kalau misal fitur USB hub-nya lagi nggak kalian pakai, ya pasang kabel power keyboardnya aja bre. Soal LED RGB-nya, karena mata LED-nya ada di setiap switch-nya, bikin nyalanya solid dan rapih. Terus bisa kita set juga mode RGB-nya pakai kombinasi FN plus F5 atau F6. Buat set tingkat kecerahan LED-nya pakai kombinasi FN plus F7. Tapi kalau mau lebih lengkap customize-nya, bisa lewat software G-Hub ya bre. Produk ketiga ataupun terakhir ada unit headsetnya ini bre. Ini adalah Logitech G431. Tampilannya cukup mirip ya dengan Logitech G331 yang beberapa kali saya review. Beda di warna aja sih. Kalau G331 kombinasi warna hitam merah, tapi kalau di G431 pakai kombinasi warna hitam biru yang lebih terlihat cool. Desainnya masih cukup minimalis dengan single headband yang bisa di-adjustable. Selain head adjustment, bisa juga di-rotate bre. Di ear cup-nya masih ada logo G dari Logitech yang masih juga nggak nyala RGB nih. Cuma pakai finishing chrome yang mengkilat. Di ear cup bagian kiri, kita bakal ngejumpain volume wheel dan unit mikrofonnya. Mikrofonnya ini punya polar pattern cardioid yang artinya hanya fokus menangkap suara dari depan driver mikrofonnya. Selain itu, masih ada fitur flip to mute sama kayak yang di G331 kemarin. Buat earpads-nya, punya ketebalan foam yang nggak terlalu tebal, tapi cukup nyaman di telinga karena pakai leatherette atau kulit sintetis premium. Terus bisa dilepas pasang juga nih bre buat earpads-nya. Jadi kalau mau dibersihin bakal lebih gampang. Untuk spesifikasinya, Logitech G431 driver speakernya berdiameter 50 mm dan udah disematkan fitur DTS Headphone X 2.0 yang bakal kasih pengalaman audio 3 dimensi melampaui 7.1 surround. Tapi syaratnya ya harus pakai interface USB yang disediakan pada paket pembelian tadi. Selain dengan interface USB, G431 juga tersedia dengan interface audio jack 3.5 mm. Bikin unit headset ini bisa dipakai di berbagai platform, mulai dari PC, laptop, konsol, bahkan smartphone sekaligus bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon headset gaming Logitech G431. Dan menariknya, ini ada fitur noise cancelling atau noise reduction gitu ya. Dan ini juga ada fitur flip to mute, jadi kalau misalkan saya flip ke atas, saya flip ke bawah lagi, suara saya bakal ada lagi gitu. Ini menarik banget sih. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai ketiga gaming gear dari Logitech G Indonesia. Dan selanjutnya kita bakal bahas mengenai softwarenya, karena ketiga gaming gear dari Logitech G Indonesia ini udah bisa pakai software bre. Kalian cukup pakai satu software aja, yaitu Logitech G-Hub. Kalian download di deskripsi video ini linknya. Ini yang saya suka dari Logitech bre. Ekosistem softwarenya terbaik dah. Kalian bisa lihat di sini ada 4 device Logitech dari mulai mouse gaming G502 Hero, mechanical keyboard G512, headset gaming G431, dan webcam C920 Pro HD, semuanya dari Logitech. Gak perlu download satu software untuk satu device, cukup satu software untuk semua device Logitech G. Pertama untuk mouse-nya, kalian bisa set DPI speed-nya. Lalu untuk 11 tombolnya bisa kalian customize sesuai kebutuhan kalian seperti macro button, dan bisa set RGB juga bre. Kedua untuk keyboardnya, bisa set RGB-nya juga dan bisa disinkronize juga dengan device lainnya. Jadi nyalanya tuh seragam bre. Lalu bisa atur juga untuk key mapping-nya dan juga bisa set macro button. Terakhir ada gaming mode. Jadi di gaming mode ini kalian bisa disable tombol yang nggak kalian mau tekan. Untuk headsetnya yaitu Logitech G431, ini menarik banget bre. Bisa set volume level dan mikrofon level. Ada fitur noise removal juga dan bisa set equalizer-nya. Gokil! Jadi kalian atur sendiri equalizer sesuai keinginan kalian buat dapetin experience musik dan gaming yang lebih mantap. Dan terakhir ada surround sound yang kasih experience 7.1 surround sound yang lebih realistik.
Oke bre, itu dia pembahasan dari softwarenya si Logitech G. Jadi satu software untuk semua device dari Logitech G bre. Sekarang kita bahas mengenai performanya. Maksudnya gimana sih? Ya setiap device atau gaming gear dari Logitech G ini kan ada performanya karena kan dipakai gitu loh. Pertama untuk mouse gamingnya bre. Grip dari mouse ini asli nyaman banget. Saya yang biasa pakai claw grip, pas pakai palm grip di G502 Hero ini berasa nyaman banget. Ditambah gripnya pakai bahan rubber yang nambah nyaman lagi pastinya. Soal akurasi dan presisinya nggak usah ditanya lagi bre. Sensor yang dipakai ini setara sama Pixar PMW3389 yang pastinya sensor high-end. Tapi yang saya kurang cocok sama G502 Hero ini, ya banyaknya tombol yang kadang kepencet sendiri. Karena tangan saya cukup besar juga sih bre, tapi tombol-tombolnya ini bisa di-disable kok. Ya perlu adaptasi aja lah bre. Ditambah saya ini bukan pengguna mouse gaming berat. Jadi pas saya pakai mouse ini, berasa beda banget stylenya. Biasa pakai DPI rendah, karena nih mouse berat, jadi saya naikkan DPI-nya supaya nggak capek pergerakannya bre. Tapi ini pendapat pribadi ya. Overall sih mouse-nya ini enak banget gripnya. Kedua untuk mechanical gaming keyboardnya, saya bukan pengguna keyboard berlayout full size. Pas saya main pakai keyboard full size, saya selalu nyenggol-nyenggol keyboardnya. Tapi itu kan nggak bisa dijadiin alasan ya bre. Kalau keyboardnya sendiri terbilang ringkas lah, walaupun layoutnya full size. Tapi sayangnya nggak bisa gonta-ganti switchnya ya, alias udah soldered switch. Soal feel typingnya ya nggak ada yang spesial lah. Berasa smooth tapi tetap dapat feel tactile-nya bre. Dan terakhir untuk headsetnya. Headsetnya ini lebih oke dari G331 kemarin yang saya review. Punya tingkat kenyamanan di atasnya G331 kemarin. Walau punya desain yang serupa ya, tapi fitur dan kompatibilitasnya lengkap banget bre. Multiplatform dengan interface USB dan jack 3.5 mm. Kalau kalian pakai USB, kalian bisa aktifkan fitur DTS Headphone X 2.0. Ini yang ngebantu banget pas lagi main game ataupun nonton film yang bisa kasih experience sinemanya bre. Untuk bass dan treble-nya, kalian bisa atur sendiri dan terdapat settingan equalizer-nya. Ini gokil banget sih. Kita bisa set sendiri equalizer yang kita mau bre. Nah, itu dia performa dari ketiga gaming gear dari Logitech G Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai harganya. Emang worth it nggak sih kita ngambil gaming gear dari Logitech, yang mana ini kan masuknya kelas mid-range bre. Pertama untuk harga dari mouse gamingnya Logitech G502 Hero, harganya adalah Rp699.000 atau 700.000 kembali 1.000 ya kan. Kedua ini untuk mechanical gaming keyboardnya yaitu Logitech G512. Untuk harga dari Logitech G512 ini harganya adalah Rp1.250.000 kembali 1.000. Terakhir ini ada headset gamingnya yaitu Logitech G341 7.1 headset gaming surround sound. Untuk harga berapa bang? Harganya adalah Rp829.000. Tapi menurut saya sih kalau misalkan saya suruh milih nih, jujur aja ya, saya sih milih mouse sama headsetnya. Tapi kalau misalkan keyboardnya masih bisa ngelirik yang lain dan harganya pasti lebih murah dan bisa kita modding pastinya kan. Untuk mouse-nya ini menarik dan headsetnya juga ternyata wow, udah dikasih fitur dan kompatibilitas yang sangat lengkap banget bre. Jadi ya sekarang tergantung dari kalian ya bre ya, sesuaikan dengan budget kalian lah. Karena kan Logitech G itu ada kelas entry levelnya, ada mid range-nya dan ada high end-nya. Jadi ya sesuaikan lah sama budget kalian. Jadi itu deh bre review dari saya mengenai ketiga gaming gear dari Logitech G Indonesia. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum pada subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah!